wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman dan Islam, terlebih khusus pada subuh hari ini nikmat salat subuh berjamaah yang akan dilanjutkan nanti dengan i'tikaf sambil thalabul ilmi insyaallah sampai syuruk. Dan nikmat saum Ramadan hari ini mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian pagi hari ini Ahad subuh hari ini yang ketiga insyaallah akan diisi oleh Ketua DKM kita Bapak Profesor Dr. Haji Sukron Kamil MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Topik atau tema yang akan disampaikan yaitu zakat sebagai simbol ekonomi Islam, keseimbangan antara hak-hak individual dan sosial. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan baik dan insya Allah nanti di akhir kajian ada sesi tanya jawab. Karena itu Bapak Ibu diperkenankan untuk mungkin menyimak dan bisa mencatat pertanyaan-pertanyaannya. Untuk melengkapi kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berniat iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan Allah catat iktikaf kita ini seperti iktikaf 10 hari terakhir Ramadan ya, mudah-mudahan, dan insyaallah bisa mendapatkan pahala haji dan umroh apabila kita iktikaf sampai syuruk nanti, lalu kemudian lanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kepada Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Sukron Kamil MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma usalli wa usallimu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melakukan pertama adalah ibadah salat subuh dan qobliyah subuh, dan tentu saja adalah hari ini kajian Ahad pagi. Bagi Allah salat qobliyah subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau orang punya kekayaan sebagaimana dunia dan isinya, apalagi hanya triliunan gitu ya, itu nggak seberapa dalam pandangan Allah itu ya. Apalagi pahala sholat subuh gitu ya, qobliyahnya aja seperti itu gitu ya. Karena itulah kita harus bahagia ketimbang mereka punya kekayaan tetapi nggak pernah mendapatkan kebahagiaan spiritual gitu ya. Dan ini adalah bagian dari nikmat Allah. Makanya
nikmat iman Islam apalagi ibadah ya, termasuk di dalamnya ibadah itu bagian dari nikmat terbesar menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk ceramah mengenai zakat sebagai simbol ekonomi Islam. Yang kita akan lebih banyak bicara, fokusnya adalah keseimbangan hak individual dan sosial. Memang kalau kajian subuh agak lebih dalam dikit itu ya dari biasanya. Pertama, saya harus sampaikan apa perbedaan antara zakat, sedekah, infak, dan wakaf itu ya. Itu seringkali kita nggak bisa ngebedain ya kan. Nah, istilah sedekah itu umum. Dia bisa wajib, bisa juga sunnah. Bisa juga dalam bentuk tenaga, bisa juga dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk senyum sekalipun. Dan makanya kalau nggak punya apa-apa, minimal kalau ada yang minta-minta atau ketemu orang ya jangan cemberut melulu gitu ya. Senyum itu udah sedekah itu. Jadi di dalam Islam itu adil itu ya. Orang punya duit bisa bersedekah, orang punya jabatan bisa bersedekah. Misalnya kalau kita punya jabatan bisa melahirkan sebuah kebijakan, minimal sebuah infrastruktur gitu ya, yang itu dinikmati banyak orang, itu pahalanya tetap ngalir meskipun kita sudah tidak lagi menjadi pejabat. Itu sedekah umum sifatnya. Kalau zakat itu sedekah wajib. Jadi kita menyebut sedekah wajib itu dikenalnya dengan zakat. Kalau infak, sedekah dalam bentuk uang namanya infak gitu ya. Itu ya saya kira bisa ngebedain gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyebut kalau sedekah dalam bentuk ngasih sarung gitu misalnya, THR ya kan, ngasih baju koko misalnya, itu bukan infak, itu sedekah saja karena umum gitu ya. Kalau infak harus dalam bentuk uang. Ini ya, dan itu umum sifatnya, infak dalam bentuk uang. Dan terakhir adalah wakaf, disebutnya ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, wakaf itu adalah sedekah dalam bentuk barang yang tahan lama. Jadi kalau kita ngasih bubur, ya bukan wakaf namanya itu ya. Minimal wakaf itu ngasih Quran gitu ya. Makanya itu akan tetap ngalir. Setiap orang yang baca Quran dan itu Qurannya dari kita, itu akan ngalir. Makanya tradisi kalau umroh atau wakaf itu seringkali dianjurkan gitu ya, kalau haji itu ya, untuk membeli satu Quran saja. Jadi setiap jamaah haji yang baca Quran yang dari kita itu, kita tetap ngalir mendapatkan pahala gitu ya. Makanya para ulama itu misalnya kayak Imam Asy-Syafi'i itu tidurnya kurang gitu ya. Karena dia fokus bagaimana membuat karya, dan karyanya itu hingga hari ini dibaca. Terutama Ar-Risalah itu luar biasa, dibaca oleh semua kalangan. Karena Ar-Risalah itu awal dari usul fikih yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Usul fikih itu adalah intisari dari fikih, itu yang disebut dengan kaidah. Kalau di dalam hukum fisika itu ada yang misalnya hukum gravitasi kan. Kalau ini dijatuhkan, jatuhnya ke bawah kan, itu hukum gravitasi. Nah, itu ada kaidah-kaidah Islam itu yang disebut usul fikih itu ya. Dan itu yang pertama menciptakan karya itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam Asy-Syafi'i kan hidup pada tahun lahir 750 Masehi. Jadi tuwfiyal imam wa wulidal imam. Imam Hanafi meninggal, lahir Imam Asy-Syafi'i itu ya. Tahun 700 itu abad ke-8. Kadang-kadang mahasiswa bicara abad aja susah gitu ya. Jadi itu abad ke-8. Jadi abad ke-8 itu dari 701 sampai 800. Itu saya kira yang bagian awal yang harus kita jelaskan. Nah, yang kedua, pertanyaannya apakah zakat dan kawan-kawan yang tadi itu ya, istilah yang lebih umum disebut filantropi Islam. Itu filantropi Islam sebenarnya saya dan kawan-kawan ketika riset dengan biaya dari Ford Foundation itu ya. Saya juga sempat ditugaskan riset ke ke Kairo waktu itu. Karena Ford itu lumayan ini juga ya, dia memberi dana untuk bagaimana menciptakan filantropi Islam melahirkan keadilan sosial gitu ya.
Nah, apa namanya? Apa itu? Apakah benar zakat itu sebagai simbol ekonomi Islam gitu ya? Gini, kita kan sering bicara ekonomi Islam ya kan? Nah, kalau kita bandingkan dengan ekonomi konvensional, apa bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Ekonomi konvensional ada dua, satu adalah kapitalisme, kedua adalah apa namanya? Sosialisme ya kan? Hanya dua itu. Sosialisme itu banyak dikembangkan oleh negara-negara komunis. Kalau kapitalisme banyak dikembangkan oleh negara-negara Eropa. Kapitalisme itu apa? Sebuah sistem ekonomi untuk menciptakan kapital modal itu ya sebanyak mungkin. Karena itulah apa namanya sering disebut kapitalisme itu adalah sebuah sistem untuk melipat gandakan keuntungan gitu ya. Misalnya kalau kita punya modal 10 juta, bagaimana bisa menjadi 20 juta? Dari 20 juta bagaimana bisa menjadi 200 juta? Dan seterusnya. Dan sistem ini didasarkan pada 3 prinsip itu ya. Satu adalah hak memiliki itu ya. Kalau di dalam sosialisme apalagi komunisme nggak ada hak memiliki itu ya. Semuanya punya negara. Kalau di dalam kapitalisme ada hak-hak individual. Itu yang kita sebut sebagai hak properti itu ya. Dan itu tidak dibatasi, orang bisa punya apa saja gitu ya. Makanya ada orang yang punya pulau dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, di dalam kapitalisme adalah sistem pasar nggak boleh diintervensi gitu ya. Sistem pasar nggak boleh diintervensi. Jadi pasar harus berjalan sesuai dengan alaminya gitu ya. Nggak boleh misalnya harga ditentukan oleh negara, itu nggak boleh. Itu yang kedua. Dan ketiganya adalah ada yang disebut dengan rasio yang disebut dengan yang pertimbangan teknis itu ya, rasional. Karena sebenarnya pada intinya kapitalisme itu sebuah sistem ekonomi yang rasional gitu ya. Jadi karena itulah ada 3 rasio. Satu adalah rasio hukum. Rasio hukum itu gini, kalau kita punya apa-apa ya lalu nggak punya bukti hukum, nah itu kan bisa kehilangan hak kita gitu ya. Makanya harus ada bukti hukum. Nah dari sanalah nanti kalau di dalam fikih itu kalau orang nikah nggak punya bukti nikah yang disebut surat nikah. Nah itu kalau menurut ulama modern tidak sah. Kalau menurut ulama yang lama sah. Kenapa? Karena kalau menurut ulama modern orang nikah tidak punya bukti nikah, nah itu bahaya. Dia tidak bisa mendapatkan hak waris dari suaminya kalau meninggal. Ya, dan anaknya itu susah. Mau buat sertifikat aja susah. Akte lahir itu ya. Karena itulah, karena memadaratkan dan agama adalah harus menghindari kemadaratan, maka nikah harus ada bukti, yaitu yang disebut dengan tidak boleh nikah di bawah tangan. Meskipun ya sebagian ulamanya yang menganggap itu sah. Misalnya kasus Macica Muchtar ya, kenal itu ya. Dulu istri mudanya Murdiono itu ya. Itu dikenal sekali kan? Ya kan? Dikenal sekali itu ya. Itu nggak dapat hak waris itu ya ketika Murdiono meninggal. Anaknya saja dibinkan ke Murdiono itu nggak diakui secara hukum. Gitu ya. Karena itulah seperti itu ininya. Nah, yang kedua adalah yang disebut rasio instrumental itu disebutnya. Rasio instrumental itu adalah rasio berdasarkan instrumen. Makanya begini, di dalam kapitalisme ya, semua kerja itu berdasarkan instrumen. Misalnya begini, kalau dulu saya itu ngetik ya, makanya saya sering kerjasama dengan teman itu ya. Ya saya nulis pakai tangan, teman saya ngetikin gitu ya. Karena biasalah manusia punya kekurangan. Itu saya kalau ngetik lama itu ya. Kalau teman saya cepat gitu ya, maka saya bilang kan kalau terbit kita bagi 2 ya gitu ya. Teman saya seneng banget ya, sama-sama seneng gitu ya. Itu dari waktu mahasiswa. Nah belakangan kan pakai fax itu ya, iya kan? Ngetik, simpen ini pakai fax. Itu paling mantap. Lalu kemudian ada yang disebut komputer dulu Windows ya, apa namanya tuh WS itu ya. Lama sekali itu ya ininya juga. Dulu kalau ngetik rusak di bagian akhir, ulang lagi gitu ya. Itu namanya rasio instrumental gitu ya. Sekarang itu makin mantap gitu. Saya nulis misalnya
kemarin saya ngirim ke Harokatuna, itu temen bilang, Prof, lama banget nggak nulis di kita gitu katanya. Ya udah nanti saya kirim lah. Saya kirim mengenai puasa dan kecerdasan emosional dan spiritual gitu ya. Saya belum lihat apa sudah terbit atau belum. Itu mudah kan sekarang ini, hanya tinggal ini kirim lewat apa namanya email ya kan. Yang bisa disebut Ismail katanya di email ya kan. Di detik itu juga nyampe. Dulu itu yang disukai anak-anak muda kan tukang pos, ya kan, surat cintanya itu akan nyampe ya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Sekarang tukang pos tuh nggak ada gunanya lagi kan, iya. Rasio instrumental itu misalnya gini, orang bisnis, dia berada di London mau ke Indonesia, sekarang kan gampang lewat pesawat ya. Sekarang itu batas-batas antar negara nggak ada gitu ya. Itu namanya rasio instrumental. Terakhir adalah rasio ilmiah. Saya ingin tanya itu ya, kenapa mobil Kijang itu disukai oleh orang Indonesia? Iya kan? Saking disukainya, Kijangnya mahal itu ya. Kemudian ada punya anaknya, namanya itu apa? Avanza ya kan? Sama Xenia, iya benar. Iya kan? Nah, itu mobil sejuta umat itu ya. Kalau kita iklanin hari ini, besok laku itu ya. Nah itu tidak lahir dengan sendirinya. Gini, orang Indonesia itu komunal. Komunal itu apa? Kurang individual. Beda dengan di Barat, orang individual kan berdiri di kaki sendiri. Kalau orang Indonesia itu senangnya kan bareng-bareng ya kan? Iya kan? Maka disebut komunal. Nah itu orang yang masyarakat komunal itu senang pada mobil yang neneknya masuk. Iklannya kan begitu dulu ya. Bibinya masuk ya kan, ponakannya masuk, itu mobil Kijang itu gitu ya. Makanya kan adiknya itu kan harganya lebih murah dan dia kurang stabil kan, diisinya terlalu banyak kayak mengisi mobil Kijang, makanya sering bermasalah. Dulu ada Saiful Jamil itu misalnya ya kan, di negara tertentu itu nggak disukai. Di Jepang itu kalau kita jalan-jalan ke Jepang, 2009 saya ikut short course ke Jepang ya. Di Jepang itu jarang sekali orang menggunakan mobil Kijang kayak di kita gitu ya. Karena itu adalah hasil riset. Itu ya Kijang, namanya aja Kijang gitu ya. Ya Kijang itu sebenarnya hewan hutan kan, sudah disesuaikan gitu ya. Kalau di sana disebutnya adalah tidak sebagai mobil Kijang, mobil minibus itu ya kan disebutnya. Nah, pertanyaannya apakah kapitalisme itu sesuai Islam atau enggak gitu ya? Secara umum iya, meskipun ada beberapa bagian yang bermasalah. Misalnya gini ya, di dalam Islam itu nggak ada ini batas-batas kepemilikan, nggak ada gitu. Jadi orang boleh punya apa saja, ya kan? Yang kedua, di dalam Islam itu pasar nggak boleh diintervensi. Nabi saja nggak mau tuh nentuin harga itu ya. Kata Nabi apa itu? Urusan Allah itu ya. Urusan Allah itu kan. Karena itulah saya nggak mau di akhirat, kata Nabi itu ada orang yang merasa dizalimi. Karena itulah harga ditentukan. Tapi kalau pasar tidak berjalan normal, itu boleh diintervensi gitu ya. Boleh diintervensi. Itu kata Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Khaldun. Misalnya begini, di pasaran barang tertentu kayak minyak goreng sempat nggak ada gitu ya. Dulu kan pernah tuh mahal banget itu minyak goreng ya kan. Nah, itu kalau kayak seperti itu, kalau terjadi penimbunan, itu harus dihukum orangnya. Dan barang yang ditimbun harus dikeluarin ke pasar. Kalau karena barang ekspor impor lalu barangnya nggak ada, kayak kita ini kadang-kadang sedih ya. Kita ini negara pertanian, tetapi kalau bagian sapi saja itu ya harus ekspor ke Australia atau ke New Zealand. Dan yang lebih menyakitkan lagi itu dipermainkan harganya itu. Makanya harga daging kita itu termahal di Asia Tenggara itu. Gitu ya. Nah itu kalau kayak gitu terus diintervensi. Nah ketika diintervensi boleh nggak? Nah itu boleh menurut Ibnu Khaldun gitu ya. Nah kalau rasio lebih ini lagi. Cuma pertanyaan apa yang diharamkan dari sistem kapitalisme? Pertama terlalu serakah. Karena itu kan akumulasi modal sebanyak-banyaknya sebagai tujuan. Nah ini di sini sisinya itu yang bertentangan dengan Islam. Sehingga memang ekonomi kapitalisme seringkali melahirkan kesenjangan ekonomi gitu ya. Jadi yang kaya dalam bahasa Roma Irama itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu masalahnya di sini gitu ya. Coba saja katanya
Meskipun itu dalam beberapa bagian alamiah, dalam beberapa bagian. Di kita ini saya nggak tahu ya, perekonomian kita ya itu 60%-nya ada di Jawa. 60%-nya. 60% yang ada di Jawa itu berputar di Jakarta. Nah, dari sekian ekonomi 60% yang berputar di Jakarta itu hanya milik segelintir orang. Gitu ya. Jadi kita ini pendapatannya hanya seberapa persen dari konglomerat yang kita kenal. Saya tidak harus menyebut lah, ya kan? Konglomerat kita banyaknya di sini kan, dan di Jawa secara umum, gitu ya. Yang seringkali melahirkan kecemburuan karena kebetulan konglomerasi yang dibangun oleh Orde Baru dulu dari kalangan yang disebut non-pri itu, sehingga memang terjadi kecemburuan gitu ya. Disinilah problemnya gitu ya. Nah, karena itulah maka ekonomi Islam sering dianggap sebagai sistem ekonomi yang berada di antara dua karang. Satu adalah karang kapitalisme, satunya lagi adalah karang sosialisme. Karena kebalikan dari kapitalisme itu adalah sosialisme disebutnya. Sosialisme itu nggak ada kepemilikan individual. Kemudian kedua, nggak ada kebebasan pasar. Demokrasi juga nggak ada ya. Yang ketiga, kalau rasio diterima itu kalau di dalam ini. Karena itulah di dalam sosialisme itu semua mendapatkan apa gitu ya, tapi bekerja memberikan sesuai dengan tenaga yang kita punya. Misalnya saya kan lebih tua meskipun misalnya lebih muda ketimbang Pak Musawir misalnya ya kan. Misalnya. Nah itu Pak Musawir dengan saya beda kerjanya. Saya dengan yang muda itu di sini siapa itu ya. Itu beda, tapi misalnya ada ini yang di belakang gitu ya. Tetapi gajinya sama. Itu di dalam sosialisme. Nah karena itulah di barat itu hampir rata-rata sekarang itu menggunakan sistem ekonomi welfare state namanya. Welfare state itu adalah negara kesejahteraan. Jadi Partai Demokrat itu ideologinya sosialisme, tetapi menerima kapitalisme. Nah Republik itu pada intinya adalah kapitalisme di Amerika ya, tapi dia menerima sosialisme. Sama itu ya. Kalau di Inggris itu partai konservatif itu ya. Pada konservatif yang melahirkan Margaret Thatcher itu ya misalnya. Itu adalah kapitalisme. Kalau partai buruh itu sosialisme. Tapi sosialisme yang sudah menerima apa namanya? Sebenarnya welfare state yang kayak gitu itu Islami. Cuma bedanya begini. Yang lebih Islami itu adalah di Jerman. Jerman itu dia menggunakan sistem ekonomi yang disebut dengan social economy market itu ya. Jadi pasar ekonomi yang bervisi keadilan sosial. Jadi orang-orang miskin, kalau di kita kan orang-orang yang miskin menjadi tanggung jawab menteri sosial ya kan? Benar ya? Kalau di Jerman ya apa namanya? Kemiskinan itu di bawah menteri ekonomi pembangunan gitu ya. Jadi bagaimana memberantas orang miskin itu bagian dari alat ekonomi gitu ya. Nah di dalam Islam secara umum hampir sama itu ya dengan apa yang dilakukan oleh Jerman. Jadi kita ini apa namanya nggak boleh memelihara hanya konglomerasi saja. Karena itulah sebuah sistem yang pasar real itu harus diberi. Makanya biasanya yang disebut ekonomi Pancasila atau ekonomi apa namanya ekonomi kerakyatan ya itu kan sebenarnya ekonomi Islam itu. Karena Pancasila itu kan yang buat diantaranya para pendirinya para ulama itu kan. Karena inti Islam ada di Pancasila itu. Makanya ekonominya disebut sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Dan ini lebih sesuai dengan apa yang disebut di dalam Islam. Cuma begini, kita sering mengenal kan koperasi sebagai soko guru ya kan. Prakteknya apa? Nggak pernah kita ini. Kecuali masa ketika Hatta masih memimpin. Itu dulu ada koperasi batik gitu ya. Itu sempat naik. Padahal koperasi pun itu dimungkinkan itu menjadi besar. Misalnya di New Zealand ada sebuah koperasi yang bisa mengimpor 30% dari kebutuhan susu gitu ya. Kita ini malu sebenarnya dengan New Zealand yang tidak menyebut ekonomi Pancasila ya kan. Tapi koperasinya nggak ada yang satu pun yang berjalan dengan baik gitu ya. Itu satu ya. Jadi ini tidak konsisten itu ya antara teori dengan praktek. Padahal harusnya ini maka UMKM itu harus diperhatikan.
kita ini kenapa sering bermasalah ekonominya? Karena ekonominya tidak real, terlalu memelihara yang kaya makin kaya tadi itu misalnya. Itu saya kira ini. Yang kedua, kita ini sebenarnya kemiskinan itu kan sebagai jaring pengaman sosial. Jaring tahu ya, kalau orang jatuh dari atas ada jaringnya kan aman gitu kira-kira. Kalau dia jatuh di PHK, siapa yang bisa menjamin? Itu keluarganya itu yang disebut dengan sedekah. Kita ini keluarga besar, maka lahirlah apa yang kita sebut dengan zakat. Nah pertanyaannya begini, sekarang nih ya setelah kita lihat, apakah zakat bisa melahirkan tadi mulai jam 5.10? Masih ada lah ya. Saya ceramah 40 atau 45 menit, nanti kita diskusi. Nah zakat itu pertanyaannya, apakah dari zakat bisa melahirkan keadilan ekonomi atau yang kita sebut sebagai sosialisme tadi itu? Iya kan? Nah kita kembali ke ayat, zakat itu tujuannya apa sih? Ini problem ceramah puasa, nggak bisa minum kan? Jadi kalau batuk wajar ya. Jadi kita kembali, kita ngelihat ayat. Jadi ayat itu bunyinya begini, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Itu ayat pertama, itu yang sering dirujuk. Zakat itu berfungsi sebagaimana barusan ayat, ambillah dari mereka sebagai sedekah ya, yang bisa mencucikan mereka dan bisa membersihkan mereka itu ya. Itu bunyi harfiah aktifnya itu ya. Jadi fungsi zakat itu sebenarnya yang pertama itu ada fungsi psikologis gitu ya. Kenapa? Karena zakat itu bisa membersihkan kita dari sikap kikir, sikap pelit, medit itu ya, bin bakhil itu ya. Kalau orang Sunda bilang meregehese itu ya, bahasa Jerman gitu ya. Meregehese itu mere itu ngasih, ge itu juga, hese itu susah itu ya. Disebut meregehese gitu ya. Itu kayak anak saya itu ya, kalau orang bawa sepeda nggak jatuh-jatuh itu bahasa Cinanya apa itu ya. Can lihai gitu ya. Can lihai itu belum lihai gitu ya. Itu. Apa tadi? Bakhil. Kenapa begini? Bakhil itu sifat semua orang sebenarnya. Cuma ada yang ngikuti nafsunya, ada yang enggak. Kayak hari ini juga kan kita enaknya makan minum, itu ya, alamiahnya. Nah, alaminya manusia itu adalah memang bakhil. Tapi ada orang yang tidak ngikuti kebakhilannya. Makanya zakat itu menghilangkan sifat jelek yang ada di dalam diri kita, yang mengikuti badan kita gitu ya, jasmani kita, nafsu kita, itu yang disebut dengan bakhil. Yang kedua, zakat itu membuat kita tidak terlalu cinta pada dunia gitu ya. Iya kan? Kan zakat itu membuat sebenarnya semua orang kan cinta pada dunia. Coba makanya di dalam Quran itu di surat apa namanya? Surat wal adiyat dzabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap dunia senang banget. Gitu ya. Makanya orang yang punya kekayaan 1 miliar masih kurang aja itu ya. Yang gajinya 100 juta itu ya, sementara ada yang gajinya 3 juta kan habis. Sedekah nggak sedekah. Maka saya pernah ditanya ya, kalau sedekah nunggu kaya bisa sedekah nggak? Belum tentu. Karena kan kebutuhan manusia selalu ini. Jadi kambing itu makannya dengan kerbau beda, apalagi dengan ayam. Jadi ayam itu gajinya 3 juta itu ya. Kalau kambing gajinya itu 50 juta. Kalau kerbau itu gajinya 100 juta ke atas. Itu habis semua itu ya. Kalau nggak ini, makanya kan di dalam teori ekonomi itu 30% harus diinvestasikan. Makanya ada teman saya, dia ngeluh kenapa saya nggak punya rumah terus, jadi kontraktor lama. Saya bilang ente salah mengelola uang gitu ya. Kalau uangnya gajinya 5 juta, berapapun itu 30% harus dipakai untuk cicilan rumah.
Nah, selebihnya itu harus didisiplin dengan pengeluaran. Kalau enggak ya tutup lubang gali lubang, ya kan. Itu yang disebut dengan berupaya untuk bisa menjadi berkah. Nah, manusia itu hubud dunia itu ya. Makanya katanya di akhir zaman nanti umat Islam nggak ada artinya apa-apa. Kenapa? Karena hubud dunia, senang pada dunia, nggak punya itu ya. Apa cita-cita yang ingin diraih itu ya. Ya, dulu kan cita-cita para sahabat bagaimana menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kesulitan ketika menyebarkan Islam dan harus berperang pun dia harus lakukan gitu ya. Ya ini kan perjuangan kayak gini kan nggak ada, makanya saya sering ditanya, kok mau aja sih ente bekerja yang gak digaji. Nah itu yang disebut dengan kerja sosial. Minimal gajinya kan nggak banyak ya. Kayak ceramah di masjid ya sebenarnya hanya dikasih transportasi gitu ya, tetapi ya kita harus mau. Itu yang disebut dengan beramal dengan ilmu gitu ya. Dan konsepnya itu yang disebut dengan volunteerism. Volunteer itu artinya adalah tidak semuanya digaji gitu ya. Nah kalau kita hidup pengen semuanya digaji itu repot, apalagi sistem ekonomi kita nggak memadai. Itu di bagian awal. Nah tetapi di dalam konteks ekonomi zakat itu berfungsi untuk keadilan sosial, yaitu kaila yakuna dulatan bainal aghnia, itu suratnya kan, biar kekayaan itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang tetapi berputar. Karena itulah zakat dan sedekah atau bantuan sosial ya itu minimal untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Itu di dalam sistem ekonomi itu ya. Jadi ekonomi masyarakat ketika turun itu harus didorong. Makanya ini yang paling mantap ya, pengelolaan zakat itu yang dilakukan oleh BMT. Itu yang paling mantap itu ya. BMT itu meskipun dia dapat zakat dan sedekahnya nggak banyak, itu jelas itu ya. Bagaimana zakat digunakan untuk pemberdayaan. Itu misalnya ketika pemberian zakat ya, itu tidak seluruhnya dikasih ini. Ada zakat yang misalnya dompet duafa. Dompet duafa itu saya pernah riset sampai ke Grobogan dan sampai ke Sulawesi itu ya, Sulawesi Selatan. Yang Sulawesi Selatan itu ini yang menginspirasi saya sampai buru-buru membenahi atas. Itu adalah pernah masjid di Sulawesi atau Makassar itu jatuh dan menimpa 12 orang tuh. Saya nggak tahu sebagian udah meninggal atau enggak itu. Makanya ketika bocor saya bilang yang lain hentikan, segera lakukan itu. Ya sekarang kan udah ini kan, udah ini ya lewat teman-teman Pak Dedi CS lah itu ya. Alhamdulillah udah selesai. Nah di Makassar juga ada beberapa BMT itu ya. Nah itu salah satu bantuan dari dompet duafa itu adalah memberikan anak-anak kambing, bibit kambing itu ya. Jadi beberapa orang mustahik itu seringkali problemnya ketika diberikan zakat, infak, sedekah itu malah dikasih uang, diberi begitu saja gitu ya. Padahal tidak semua mustahik zakat itu harus diberi dalam bentuk untuk konsumtif, tetapi untuk produktif. Jangan semuanya diberi uang, berilah kail gitu ya. Makanya di dompet duafa itu pernah hasil zakat itu dibelikan anak-anak kambing dan disebarlah seluruh Indonesia lewat BMT. Dan BMT sendiri seringkali menggunakannya untuk kepentingan tadi. Misalnya gini, di dalam BMT itu ya ada yang disebut dengan al-qard itu ya. Jadi al-qardul hasan, ada disebut kirad. Kirad itu artinya mudharabah. Jadi ada yang satu sleeping partner, ada yang satu active partner. Jadi ada orang yang bisa usaha nggak punya duit, itu namanya mudharib ya, entrepreneur ya kan, pengusaha. Ada orang yang punya yang punya duit tapi nggak bisa usaha, namanya sahibul mal. Nah itu kerjasama antar kedua itulah yang disebut dengan al-qirad itu. Misalnya dulu Khadijah itu adalah dengan Nabi Muhammad sebelum menikah, itu akadnya mudharabah atau yang disebut al-qirad. Tapi ada al-qard. Al-qard itu adalah pinjaman lunak. Nah, misalnya begini, tukang bakso ya kan? Itu kalau dikasih zakat jangan dikasih duit, habis dia itu ya. Tapi buatlah tempat baksonya, belikan baksonya, belikan juga dorongannya, dan dia harus memberi ya.
ke BMT itu minimal sehari 1.000 gitu ya, atau 5.000 bayarnya itu ya. Tapi begini, itu jeleknya Al-Qardun Hasal, kalau dia tukang baksonya lari gitu ya, nggak ini, itu nggak bisa diapa-apain karena uangnya dari zakat, memang haknya dia juga. Cuma kita harus mendidik dia gitu ya, dengan cara biar uang itu bisa berputar gitu. Itu namanya Al-Qard Al-Hasan. Nah pertanyaannya, seberapa banyak ya yang dalam praktek BMT di Indonesia orang yang tadinya mustahik berubah menjadi muzaki? Ternyata banyak gitu ya. Jadi kita itu kalau mau mengelola zakat yang sesungguhnya, makanya saya punya program diantaranya mau mendirikan BMT di sini itu ya, biar pertama kebutuhan barang untuk marbot, untuk yang ngajar di TK itu bisa terpenuhi dan harganya kan murah. Itu namanya pengadaan barang. Bahasa kitanya BTN, bayar tapi nyicil. Bahasa agamanya itu apa namanya? Murabahah atau bisaman ajil. Bisaman ajil bahasa sederhananya ya itu bayar tapi nyicil, barangnya diserahin di muka, bayarnya kemudian gitu ya. Dan harganya tidak mahal gitu ya. Ini ya. Nah, yang kedua adalah untuk kepentingan pemberdayaan seperti itu. Kenapa? Karena memang tujuan zakat itu untuk kepentingan itu gitu ya. Pertanyaannya berikutnya ini maksimal 5 atau 7 menit lagi selesai. Nah, yang berikutnya adalah yang kita sebut, apakah zakat bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif? Tentu saja gitu ya. Nah pertanyaannya seringkali memang terhenti oleh fikih tradisional. Misalnya begini, zakat pendapatan itu wajib enggak? Kalau kita ngurujuk fikih lama nggak ada itu ya. Kan gini, dulu nggak ada profesi kayak sekarang ya kan. Misalnya orang jadi dokter ya kan. Itu pendapatannya kan lebih tinggi ketimbang petani ketika panen. Kadang kan gini ya, zakat itu kan lahir di Madinah. Madinah itu struktur ekonominya itu adalah pertanian. Maka zakat pertanian kan lebih besar ya. Coba saja zakat pertanian itu, ini memang pengetahuan kita mengenai zakat kadang nggak berimbang dengan sholat ya kan. Jadi padahal sama-sama rukun Islam ya kan. Coba zakat pertanian nisabnya berapa? Itu hanya 6,5 kuintal. Jadi 650-an kilo. Jadi kalau orang nggak punya gabah bukan beras, 650 kilogram itu wajib dizakati. Zakatnya berapa? 10% dengan tidak pakai biaya. Kalau pakai biaya kan 5%, ya benar. Nah pertanyaannya, perdagangan ya nisabnya berapa? 85 gram emas. Itu kan lebih tinggi nisabnya ya kan. Kalau 650 kilo itu paling 5 juta atau 4 juta lebih sudah wajib zakat, ya kan? Kalau perdagangan belum, 85 gram emas itu berapa itu ya? 45 juta ya kan? Yang menarik, zakatnya kecil, berapa? 2,5%. Saya pernah nanya tuh, 2,5 dengan 10 lebih gedean mana? Lebih gede 2,5 katanya, itu mahasiswa itu ya. Karena kan ngitungnya nggak benar, karena 1/2 ya kan? Ya lebih kecil zakat perdagangan. Kenapa? Karena ekonomi Madinah itu dulu basisnya pertanian. Itu basis pertanian dari sejak masa jahiliyah, termasuk Yaman itu ya, basis pertanian Saudi Arabia waktu itu. Jadi kalau Islam pada waktu turunnya zakat adanya di Mekah, mungkin itu zakat perdagangan lebih tinggi itu ya. Sekarang begini, jadi dokter, pendapatan sehari berapa? Ya kan? Bisa-bisa sekali operasi itu berapa puluh juta ya kan? Ya, kayak saya aja yang kadang ya kalau ada rezeki ya, itu sekali ceramah ya bisa 6 atau 8 atau 7. Kalau beneran profesional ya, tapi biasanya lembaga yang beruangnya berputar banyak di sana. Kalau di kampus ini ya tentu saja jauh gitu ya. Gitu ya. Nah itu kayak gitu kan nggak adil ya kan. Kalau mereka tidak diwajibkan zakat, maka pertanyaannya bagaimana cara zakatnya? Ada yang menyebut nisab zakat yang ngikuti perdagangan 85 gram, tetapi demikian juga dengan jumlah yang harus dizakati 2,5%. Ada yang menyebut sebaliknya ya kan,
Jadi nisabnya ngikuti pertanian, tetapi jumlah zakatnya hanya 2,5%. Itu saya kira. Jadi itu yang kedua begini, zakat fitrah itu ya, kalau kita berikan kepada non muslim boleh enggak? Nah itu yang kemarin panitia yang lalu ada yang nanya, boleh kalau menurut Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Syafi'i memang tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Hanafi boleh. Jadi kalau ada di lingkungan masjid ya, yang non muslim mau dikasih zakat fitrah, kalau berdasarkan mazhab Hanafi boleh, nggak ada masalah itu. Selama merekanya miskin, karena ayatnya kan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kan tidak ada al musliminnya gitu ya. Itu baca buku Yusuf Qardawi itu ya, namanya Fiqhuz Zakah itu ya. Nah termasuk di dalamnya begini, kalau ada seorang jadi pelacur dan dikuasai oleh muncikari, itu boleh nggak dikasih zakat? Boleh. Di Malaysia sudah dilakukan. Nah itu masuk kategori hamba sahaya modern, itu adalah dalam bentuk seperti itu. Lalu begini, zakat boleh nggak digunakan untuk kepentingan penerbitan buku ya, ya kan? Itu kadang penerbitan buku itu cukup mahal itu ya. Nah itu boleh nggak? Nah Al-Azhar itu yang melakukan, itu Al-Azhar biasa itu ya, riset riset penelitian biasa itu ya. Lalu kemudian penerbitan buku itu boleh dengan zakat. Nah, yang penting untuk saya sampaikan, seringkali coba ini aja nih, saya bandingin ya, di musola Darul Iman zakatnya itu zakat fitrah 2,5 kilogram ya kan, dan boleh dengan 45.000. Di kita ini zakat kalau dengan beras kan 2,7 kilogram ya kan. Itu kemarin di rapat panitia, Ustadz mana yang kita rujuk katanya gitu ya. Ya saya bilangin sebenarnya gini, zakat fitrah itu harus sesuai dengan kebiasaan makan kita ya kan. Kita biasanya makan beras rojo lele itu ya, bagian zakat malah pakai berasnya yang lebih sederhana, itu nggak kena itu ya. Makanya sebenarnya itu kerangka yang lebih sederhana. Jadi boleh kita zakat fitrah lebih banyak, apalagi biasanya makan misalnya satu kali makan 500 juta ya kan. Di restoran tertentu kayak di Marriott ya kan, itu sekali makan kan bisa di atas 500 juta ya kan. Nah sebenarnya kalau orang biasa makan kayak gitu, zakat fitrahnya sejumlah itu juga sebenarnya, tetapi kerangka minimal begitu. Makanya saya bilang kita ini ketika dihitung ya, itu nggak nyampe 3,5 liter dibandingkan kilo 2,5, itu lebih sedikit. Makanya saya bilangin yang benar itu 2,7 sebenarnya, pakai beras apapun gitu ya. Nah sama itu zakat pakai uang, kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Makanya kalau orang yang pakai mazhab Syafi'i zakat, lalu kemudian biasanya ada akad jual beli beras dulu itu ya, uangnya diambil, beras yang dihadapi gitu ya. Karena itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi boleh, dan ya uang aja gitu ya. Nah saya kira termasuk begini, potensi zakat fitrah itu besar. Di Jawa Barat saja itu 8, miliar tahun 85 itu ya potensinya. Cuma masalahnya adalah itu berhadapan dengan fikih tradisional. Jadi zakat fitrah harus diserahkan ke fakir miskin sebelum hari H. Makanya kalau baca buku saya dan berdasarkan banyak referensi ya, hemat saya boleh ya zakat fitrah itu diserahkan, dan itu sudah terjadi di mana-mana itu ya. Zakat fitrah dalam bentuk uang itu diserahkan sebagiannya kepada kelembagaan yang mewakili fakir miskin. Tapi harus diserahkan maksimal malam takbir sebelum ini. Kenapa? Karena mereka mewakili orang-orang miskin itu ya. Nah bahkan sebenarnya kalau berani negara itu boleh mendirikan bank sosial dari zakat fitrah, karena potensinya paling banyak gitu ya dari sekian zakat. Tapi lagi-lagi ini adalah wilayah kontroversial, tidak harus dipaksain gitu ya. Saya kira itu sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, ini memang agak dikit ya, agak akademik, tapi inilah yang harus kita lakukan. Saya kira demikian dari saya. Nanti kalau ada yang nanya saya akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan paparan tentang zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat serta
untuk mengatasi problem kesenjangan antara miskin kaya dalam rangka keadilan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan mungkin untuk 2 penanya dulu, silahkan. Dari bapak-bapak sebelah kiri, sebelah kanan, maupun dari ibu-ibu yang di belakang. Ya, silakan Pak Al, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan sebagai pengetahuan kita dalam bidang zakat, yang selama ini mungkin kita juga ada suatu pertanyaan yang kadang-kadang yang kita nggak tahu tapi kita melihatnya gitu ya. Contoh Pak, ini masalah yang menerima zakat ini secara umum itu apakah boleh sembarang orang yang terima? Apa harus dengan amil zakat yang resmi sehingga zakat ini betul-betul tersalurkan kepada yang berhak menerimanya? Itu satu. Yang kedua, mungkin ini selama ini juga kita mau bertanya masalah zakat yang selama ini dikumpulkan oleh amil-amil itu yang terlambat, mungkin secara nasional ya Pak. Kita nggak pernah diberitahu oleh yang pengelola itu sendiri ya. Nah, seperti apa nanti hal-hal ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah? Itu aja Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Mohon izin langsung aja Prof ya, biar nggak lupa ya. Silahkan ditanggapi dan direspon Ustaz. Biasanya saya memang dikeluhkan itu ya, kalau ngomong katanya kurang ini, dengan ini biasanya bagus, makanya saya pakai yang tadi ya. Apa tadi beneran jadi lupa di ini ya. Jadi yang pertama itu soal apa tadi? Yang menerima zakat yang tidak ditunjuk sebagai amil zakat. Oh ya, sebenarnya dulu zakat itu lebih banyak tradisional dulu itu kan. Nah di kampung saya saja itu dulu saya masih ingat sebelum ayah saya membentuk panitia ya, itu dulu tradisional. Cuma masalahnya ketika tradisional yang paling banyak mendapatkan zakat itu adalah kiai. Sehingga memang tidak ada keseimbangan kan, fisabilillah terlalu lebih tinggi itu ya. Apalagi kiai yang paling sepuh. Makanya dulu ketika ayah saya membentuk panitia itu kiai sepuh itu sempat marah ke ayah saya dulu itu ya. Ini kan cerita kampung itu kan. Ini. Nah, artinya adalah seringkali kalau kita ngasih zakat fitrah pengennya itu seolah tidak sah kalau diberikan kepada orang miskin langsung. Sah saja. Nah, bahkan misalnya kayak akadnya itu ya. Kalau akad itu kan kayak jual beli aja, yang benar sebenarnya ini saya serahkan uangnya, saya terima barangnya gitu ya. Itu namanya akad ini ya. Tapi pada intinya akad itu kan bisa sesuai dengan ini. Ketika serah terima uang, ya sudahlah, makasih ya, jadi harganya gitu ya. Ngomong biasa gitu aja, tidak harus formal boleh. Nah ini juga sama. Jadi kalau kita misalnya zakat kepada nenek-nenek ya, dia juga agamanya kurang baik gitu ya. Maksudnya tuh tidak bisa berdoa kayak marbot masjid ini gitu kan. Ya nggak apa-apa pakai bahasa ini aja. Ya nek ini saya zakat fitrah ya. Mohon doain saya gitu ya, pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Ya itu sah aja gitu ya. Dan niat itu adalah apa namanya kayak sholat juga kan, sholat misalnya hanya tidak pakai usolli itu ya. Tetapi di hati saja saya niat sholat duhur itu boleh. Ini juga sama, saya niat berzakat untuk si ini gitu ya. Itu dimungkinkan, tetapi kalau menurut Syafi'iyah memang harus disebut harfiah. Kalau untuk jumlahnya ini saya zakat untuk saya, anak saya namanya ini udah cukup itu. Lalu dia terima, lalu didoain pakai bahasa Indonesia sah saja gitu ya. Cuma memang seolah-olah kita itu nggak afdol kalau nggak didoain itu ya. Karena kadang-kadang cara beragama kita kayak pedagang ya kan. Coba saja kalau ini Ustaz, saya kasih wirid dong katanya. Bagaimana saya bisa tidak miskin melulu? Ya saya kasih wiridnya itu kan. Jadi kalau nanti problemnya itu kalau nanti setelah wirid nggak dikabulkan Allah, itu masalahnya itu ya. Makanya para kiai seringkali ya udah banyakin kerja aja gitu ya. Kalau mahasiswa banyakin baca aja gitu ya.
Sebab ini kadang-kadang begitu, bagian tidak dikabulkan oleh Allah itu marah sama Allah. Udahlah, aku nggak mau lagi ibadah gitu ya. Padahal Nabi Ibrahim pengen diberi anak itu dari muda sampai tua nggak dikasih-kasih. Itu berapa puluh tahun itu ya. Ketika umur 80-an kalau nggak salah itu baru udah tua renta. Baru dikasih anak. Dari Siti Hajar namanya Ismail, dari Siti Sarah namanya Ishak. Itu doanya lama gitu ya. Itu ya saya kira yang bagian awal. Yang kedua, pada intinya memang zakat fitrah itu bazis atau bazda atau baznas itu memang menyerahkan langsung. Itu dan ini yang paling banyak diperhatikan oleh baznas dan bazda itu adalah zakat mal biasanya. Dan zakat mal itu ya secara umum kan memang disalurkan gitu ya. Nah, karena itulah misalnya beasiswa untuk pemberdayaan dan lain-lain itu dari Basnas, cuma memang seberapa besar. Nah itu kadang transparansinya itu memang kurang nampak. Dan bagaimana dimanage untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi. Sama halnya kan begini ya. Kan kemarin itu kan rame soal dana haji itu kan. Cuma yang sudah lunas sebelum tahun berapa 2019 ya. Itu bayarnya kan kecil. Kenapa? Karena uang kan sudah diputar oleh itu disebutnya itu ya, badan yang pengelola dana haji itu ya, BPIH atau apa namanya itu ya. Itu kan? Itu salah satu yang mimpin juga teman saya itu ya. Itu ya. Jadi itu memang sudah diputar uangnya. Misalnya gedung yang kalau masuk ke UIN itu di jalan ini itu namanya ada gedung Fakultas Adab dan Humaniora, itu kampus saya itu ya. Saya pernah memimpin juga di sana. Nah itu dulu itu diambil dari sukuk. Sukuk itu adalah obligasi atau apa itu ya, surat berharga tetapi bisa diberi itu ya. Dan itu uangnya dari dana zakat, nanti dibayar oleh negara dengan sejumlah bagi hasil gitu ya. Sehingga uangnya kan berputar. Nah masalahnya yang dana 70 juta 70 juta ya, 69 sebenarnya ya, haji sekarang ini kan. Ya itu kalau yang baru, nah itu mahal jadinya. Yang belum lunas sebelum tahun 2019 kan. Gitu, ada yang bayarnya nambahnya berapa itu ya. Itu saya kira, nah itu seringkali zakat juga memang digunakan juga untuk kepentingan, dan itu sebenarnya boleh. Kalau untuk zakat mal kan lebih luas gitu ya. Yang agak susah itu adalah kalau zakat fitrah itu ya. Karena itu memang tu'matan lil masakin itu ya. Nah itu yang tadi saya bilangin, kebanyakan ulama hanya membolehkan langsung sebelum sholat id. Tapi sebenarnya kalau diberikan kepada kelembagaan atas nama orang-orang miskin, misalnya kalau di kita ada LBK itu punya ini beasiswa untuk orang miskin dan anak-anak yatim itu boleh. Apalagi kalau nanti ada BMT itu boleh gitu ya. Gitu saya kira ininya. Nah ya mudah-mudahan aja ya, apakah memang tidak terlalu gencar itu bagaimana pengelolaan dan keuangan itu diberikan kepada kita itu ya, dan memang kurang begitu terasa. Zakat itu dari dulu bagian dari pendapatan negara, cuma berhenti sampai periode Abbasiyah gitu ya, lalu kemudian diserahkan kepada kelembagaan, termasuk kelembagaan kayak Al-Azhar itu kan kelembagaan ulama, maka ulama itu dulu independen. Tiba-tiba Al-Azhar kemudian diambil alih oleh negara. Nah itu sejak itulah ulama tidak lagi independen, termasuk para ulama di Azhar Kairo Mesir. Sebenarnya dulu kelembagaan zakat, infak, apalagi wakaf itu bagian dari bagaimana membuat ulama independen itu ya, sehingga memang bisa berbeda itu ya antara pandangan pemerintah dengan ulama gitu ya. Itu saya kira. Ya, sama-sama. Ya baik, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya baik, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustadz, saya Biwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini Ustadz di negara Muslim salah satu yang terbesar di dunia Ustadz ya. Dan kita tahu bahwa dulu pernah dengar juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengajarkan kita berikut sahabatnya mendatangi orang-orang yang
membutuhkan, dalam arti orang-orang yang harus dibantu kan gitu Ustadz. Nah cuman jadi permasalahan di sini di negara kita ini mulai dari bazis atau lembaga-lembaga keislaman lainnya yang mengelola zakat, infak atau sedekah itu sepertinya kurang memperhatikan ke masyarakat langsung gitu loh. Jadi mengurangi rasa kepercayaan masyarakat itu untuk menyalurkan ZIS-nya ya, artinya ke lembaga-lembaga tersebut, karena kita menyaksikan di sekitar kita itu masih banyak masyarakat juga artinya yang harusnya dibantu tapi nggak terbantukan gitu loh. Contoh misalnya penyaluran BLT atau UMKM gitu, kita menyaksikan bahwa ada beberapa orang atau orang-orang sekitar kita yang mereka tuh mampu sebenarnya Ustadz gitu loh. Tapi mereka mendapatkan, sementara orang-orang yang harusnya dibantu itu nggak dibantu hanya karena kita harus melewati birokrasi dalam mengajukan permohonan. Nah kira-kira yang jadi pertanyaan itu, boleh nggak Ustadz kalau artinya kita melaksanakan atau mengerjakan langsung tanpa harus melalui lembaga-lembaga ini gitu loh. Itu hanya itu aja Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustadz. Apa namanya, memang ada plus minusnya ya. Kalau lewat kelembagaan itu memang tidak menjadikan zakat itu tidak menjadi satu kekuatan kayak lidi gitu ya. Makanya sebagian ulama modern meminta kita untuk berzakat ke kelembagaan. Karena itu kan akan lebih termanage, termasuk pemerataan antar orang. Tidak misalnya kiai yang lebih banyak sabilillahnya, padahal yang utama itu zakat untuk fakir miskin gitu ya. Meskipun ya memang begini, secara manajerial itu ya, saya harus akui lembaga-lembaga swasta kayak rumah zakat termasuk dompet duafa itu lebih tinggi memang. Karena itulah pernah saya melakukan riset, pendapatan Bazda dan Baznas itu jauh lebih rendah ketimbang pendapatan dompet duafa Republika itu ya. Cuma masalahnya seringkali kayak yang swasta itu ketika diselewengkan kayak kasus apa namanya itu yang sebanding dengan dompet duafa itu apa? Yang belum lama ini dikenal itu apa? Apa ya? Yang malah dikasihnya ke ISIS segala itu, yang kemayang ini ya di mana apa itu namanya ACT betul ya, aksi cepat tanggap betul itu kan? Iya ACT. Ya ACT itu kan. Nah itu kan repot. Memang begini, kekurangan Republika itu ya yang saya apa namanya dompet duafa Republika itu gaji untuk direktur tinggi. Tetapi hemat saya tetap dibolehkan kalau di dalam kerangka 1/8 itu ya. Karena amilin itu kan salah satu yang disebut kenapa diberikan besar karena biar tidak korupsi. Kalau lebih dari 1/8, nah itu yang nggak boleh. 1/8 itu ya hampir 20% ya, hampir ya kan, 18%. Jadi kalau 12,5. 1/8 12,5. 12,5 ya. 12,5. Tapi ada juga yang menghitungnya itu karena kan tidak ini ya, itu di 18%. Tapi ya silahkan aja itu dihitung ulang. Di beberapa negara ya, kayak di termasuk di Singapura itu jauh lebih besar amilin itu dapatnya. Nah kadang-kadang saya suka kasihan ke amilin di sini ya, saya bilang kan berhak teman-teman itu untuk dapat. Dengan begitu maka akan lebih profesional. Jadi makanya setelah saya memperkenalkan kata filantropi, sekarang ini aktivis FOZ itu forum organisasi zakat itu menyebutnya adalah aktivis filantropi. Ya, tidak disebut aktivis kotak amal itu ya. Itu kan. Nah itu memang sering dianggap bermasalah. Cuma kalau kayak ACT itu terlalu berlebihan, lebih dari 1/8 itu ya. Gajinya itu kan. Apalagi penggunaannya yang tidak proporsional. Itu memang begini, semua kelembagaan kalau tidak diawasi gitu ya, itu cenderung diselewengkan karena orang punya kekuasaan itu cenderung diselewengkan gitu ya. Maka kalau saya di masjid pun ini dipelihara itu ya, misalnya nggak ada kebijakan tanpa rapat dengan pengurus harian gitu ya.
Karena dengan demikian tidak ada kemungkinannya untuk diselewengkan kekuasaan ini, sehingga saling check and balance. Itu yang di dalam trias politika itu, eksekutif diawasi oleh legislatif, bahkan juga ditindak oleh yudikatif kalau salah gitu ya. Nah itu kan lebih islami sebenarnya, itu disebut amar ma'ruf nahi munkar di dalam bentuk kelembagaan gitu ya. Tetapi begini, bukan berarti ada kelembagaan gitu kita diam saja. Itu yang belum lama ini, malam kapan itu saya ceramah, Jumat malam Sabtu kemarin kan. Itu Nabi itu begitu perhatian. Misalnya yang tadi ada seorang Tunisia disuruh umroh terus tuh oleh Nabi di dalam mimpinya. Awalnya dicuekin itu Nabi itu ya. Mimpi lagi ketemu Nabi. Kamu udah saya suruh berangkat ke Mekah kok gitu ya untuk umroh. Kamu malah diem aja di Tunisia katanya gitu. Akhirnya dia berangkatlah ke ke Mekah karena disuruh umroh itu untuk nemuin satu orang disebut itu ya. Saya lupa namanya itu ya. Lalu kemudian ketika nyampe ke Mekah itu setelah umroh, lalu kemudian dia nyari orang. Kalau umroh kan sebentar, hanya beberapa jam kan selesai ya kan. Satu hari keduanya dia sudah nyari orang yang diminta oleh Nabi itu. Pas ketemu kata orang, itu orang biasa saja kok. Ibadahnya juga biasa kok gitu ya. Nggak ada tanda-tanda dia sufi itu ya. Ternyata orang yang diperhatikan oleh Nabi itu adalah orang yang setiap bulannya itu memberikan 30% dari gajinya itu untuk para janda yang punya anak-anak yatim. Jadi betul, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah itu benar. Karena Nabi itu sampai berpesan untuk ditemui. Itu adalah ciri orang terbaik menurutku di Mekah itu. Dan kamu harus temui untuk mendapatkan berkah dan lain-lain gitu. Jadi kita ini tetap ya, misalnya punya tetangga yang miskin ya, tidak harus menunggu ada badan amil zakat masjid setahun sekali gitu ya. Dan juga tidak harus menunggu tentu saja kalau punya anak yatim kita nggak mampu, laporkan saja ke masjid untuk diberikan beasiswa. Kalau masjid ada, minimal harus nunggu tahun akan datangnya gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kayak yang tadi itu kan individual tadi kan dia kan. Jadi selalu 30%-nya diserahkan dan itu langsung dipuji oleh Nabi gitu ya. Makanya meskipun begini ya, kadang ya di komplek ini seringkali orang memberi agak memaksa diri gitu ya. Misalnya barang yang nggak dia butuhin, dia kasih gitu ya. Itu kan bisa menyinggung orang gitu ya. Makanya harusnya kan yang benar-benar kita pakai, kita masih seneng gitu ya. Minimal ya layak pakai itu baru kita berikan gitu ya. Dan memang itu persoalan kebiasaan gitu ya. Kalau kita terbiasa dari ini, memang pelit sih memang sifat semua orang dan harus dilawan oleh kita gitu ya. Insya Allah nggak akan ada orang miskin dengan banyak bersedekah kok gitu. Ada saja rezeki, meskipun memang Islam itu bukan agama yang ini ya, yang bunuh diri gitu ya. Maksudnya itu semuanya disedekahkan, dizakatkan. Maksimal sedekah atau zakat itu adalah sepertiga kata Nabi, itu berarti 30% ya kan. Maksimalnya, selebihnya nggak boleh itu ya. Nah, tetap ya meninggalkan keluarga dalam keadaan kaya lebih baik ketimbang dalam keadaan miskin gitu ya. Tetap itu ya, karena kan di dalam Islam itu yang baik adalah orang kaya gitu kan. Ya bukan orang miskin sebenarnya. Coba kalau nggak kaya bisa nggak zakat? Kan nggak bisa. Bisa nggak haji? Kan nggak bisa gitu ya. Meskipun Islam adalah agama keadilan gitu ya. Orang miskin pun tetap masuk surga dengan kemiskinannya gitu ya. Karena kan banyak pahalanya ya kan. Nah, tadi itu sholat qobliyah subuh aja pahalanya tinggi gitu ya. Kalau subuh berjamaah itu sama dengan sholat berapa itu ya? Sehari semalam. Artinya keadilan selalu ada gitu ya, yang Allah berikan. Kayak orang miskin belum tentu tidak bahagia, dia nggak punya duit ya kan. Saya sering bilang gitu ya, tukang beca itu kalau siang itu tidur nyenyak banget itu ya. Kita yang tidur di AC gitu ya, rumah enak belum tentu lebih nikmat ketimbang tukang beca gitu ya. Karena persoalan bahagia itu di sini kan, bukan persoalan banyak duit gitu ya. Ya kan ada orang yang saya ketemu ya di haji itu ya, dia sudah punya istri 3 itu ya.
Bahkan ini menjelang keempat katanya dikenalkan oleh istrinya gitu ya. Terus saya tanya, bahagia nggak? Nggak selamanya, malah pusing katanya gitu. Yang menarik itu di haji itu ya, dia pakai sendal itu ya. Lalu dia telepon itu, saya sampai ngakak gitu, dia cerita itu ya. Dia lupa itu ya. Mah, ini sendal yang aku pakai ya, sendal pemberian mama katanya gitu ya. Terus kata dia, pret katanya gitu. Lihat sendalnya, sendal dari siapa tuh katanya. Dia langsung malu sendiri itu ya. Jadi untuk berbuat adil dan memberikan kebahagiaan belum tentu ya, karena itu kan wilayah jasmania. Nggak ada orang punya istri satu, punya istri dua cukup, nggak ada. Pengen terus nambah gitu ya. Itu disebut dengan rezeki, dan jangan ini belum tentu lebih bahagia gitu ya. Sama halnya dengan yang punya kekayaan gitu ya. Gitu ya. Makanya coba saja itu ya, para ilmuwan termasuk para ulama itu kan sebenarnya kekayaannya nggak banyak, tapi kan dia bahagia, senang gitu ya. Saya kira begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya nggak ada yang pertanyaan lagi, sekalian saya tutup aja gitu. Sudah cukup Ustaz, langsung ditutup aja dengan doa. Mau doa atau langsung tutup aja biasa? Iya, saya. Oke, saya kira demikian. Makasih, mohon maaf atas kekurangannya, dan mudah-mudahan masih ada satu kajian lagi minggu depan ya. Setelah itu ya ini, karena pahala mengkaji kayak gini itu lebih besar pahalanya, itu kayak sama dengan menuju surga itu ya. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah